Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Ciawi Gebang, yang saya hormati teman-teman sejawat, guru dan tenaga kependidikan di lingkungan SMP Negeri 2 Ciawi Gebang. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama mengkaji tentang budaya positif. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai implementasi dari aksi nyata yang saya lakukan sebagai calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 2 Ciawi Gebang. Juga saya sebagai komite pembelajaran di program sekolah penggerak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Saya mengawali dengan beberapa pantun Pantun yang pertama, karena saya orang Ciporang, yaitu muncul Ciporangnya Jalan-jalan ke Ciporang, tadarus sejenak dalam masjid. Pembelajaran zaman sekarang harus berpihak pada murid. Pantun yang kedua, mencari gaharu di pelabuhan, untuk ditimbun di batang hari. Menjadi guru adalah pilihan untuk menuntun anak negeri. Baik, itu dua pantun dari saya sebagai pembuka, bahwa untuk kurikulum Merdeka ini kita harus berpihak pada murid. Kemudian tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun mereka. Menuntun kemana? Menuntun mereka menuju keselamatan dan kebahagiaan mereka. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentang budaya positif, bahwa menerapkan budaya positif itu adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Nah, karena beragamnya karakter murid dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti dari budaya positif tersebut. Nah, konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini peta konsepnya Bapak Ibu konsep-konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Makna dari disiplin positif adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, disiplin positif ini merupakan pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Jika kita maknai secara mendalam tentang kata disiplin ini, yang pertama, disiplin sering dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jika kita memaknai disiplin ini dalam makna ini, dalam makna
melakukan sesuatu ya untuk mendapatkan kepatuhan, maka ini cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Seharusnya disiplin itu memiliki makna positif, yaitu disiplin yang kuat yang timbul dari dalam diri dan berada dalam kemerdekaan. Merdeka di sini tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah, untuk mencapai kemerdekaan, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri atau self-disiplin yang memiliki motivasi internal dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi untuk disiplin yang dimaksud adalah disiplin positif yang betul-betul timbul dari dalam diri, motivasinya motivasi internal atau intrinsik yang timbul dari dalam diri. Selanjutnya tentang teori motivasi, yang kedua, konsep yang kedua. Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama bahwa kita itu berperilaku itu satu, ada yang memiliki motivasi satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak hadir di sekolah tepat waktu karena dia misalnya hadir itu takut hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Nah, kedua, motivasi ini adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Nah, sementara yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Nah, inilah motivasi intrinsik atau motivasi internal yang menjadi tujuan utama dari disiplin positif. Kita semua menginginkan, baik diri kita sebagai guru dan tenaga maupun anak-anak semuanya memiliki disiplin positif ini. Bukan disiplin karena takut hukuman atau karena ingin imbalan atau penghargaan. Selanjutnya, hukuman. Konsep dari hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan penghargaan di sini maksudnya yang dimaksud adalah iming-iming hadiah, adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kita nanti berupaya agar kita menghindari yang namanya hukuman, menghindari iming-iming hadiah ke anak, supaya disiplin yang terbentuk dalam diri anak adalah disiplin yang positif. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini yang selama ini terjadi atau berlaku atau diterapkan oleh kita. Hukuman, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kemudian apa bedanya dengan restitusi? Kita lihat bersama-sama. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan pasti akan terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Terus yang selanjutnya, ini akan membuat tidak nyaman untuk murid yang hukuman itu. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek, yang hukuman untuk jangka panjang. Sementara restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Hukuman, murid akan tersakiti. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid mendapatkan penguatan. Selanjutnya, untuk hukuman, contohnya contoh dalam narasinya gitu
Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik, itu hukuman. Untuk konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Jika kamu tidak mampu melakukannya, apa konsekuensinya? Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, restitusi. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sifatnya hukuman negatif, konsekuensi netral, satu lagi restitusi positif. Nah, ini ada poin penting di sini. Di poin yang kedua dari terakhir, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif hukuman. Kalau yang tengah, konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dan yang ketiga, restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali, yang memegang kontrol. Dampak pada murid untuk hukuman: marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Untuk konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, ya, atau ada semacam penahanan. Untuk restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Yang berikutnya, ini yang ini nih, yang kedua terakhir. Hukuman itu berlakunya secara tiba-tiba. Untuk konsekuensi sudah diketahui oleh anak, dan restitusi ini memang anak sifatnya undangan, ya. Undangan, anak itu diundang untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, sementara restitusi dibuat oleh murid sendiri. Contoh dalam keseharian, misalnya, contoh dalam keseharian untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Misalnya anak, sebelumnya kita tidak dalam peraturan, dalam tata tertib, ya, dalam aturan, dalam tata tertib, kita tidak menyampaikan ke orang tua, tidak menyampaikan ke anak bahwa misalnya pada saat datang terlambat, ya, akan ada tindakan apa, gitu ya. Nah, tiba-tiba suatu saat misalnya anak terlambat, dipanggil anak itu, kemudian oleh kita langsung push up kamu 100 kali misalnya, ya. Kemudian anak itu push up, itu termasuk hukuman. Anak secara tiba-tiba, ya, secara tiba-tiba diberi perlakuan, ya, tidak mengetahui sebelumnya. Nah, sementara jika anak itu dilibatkan, ya, dilibatkan, orang tua juga dilibatkan, bahwa jika kamu tidak melakukan ini, ya, hal yang positif atau ada sesuatu yang dilanggar, maka kamu akan begini. Disampaikan dulu oleh kita. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi, ya, ada kesepakatan, ada merekanya tahu, ya, bahwa konsekuensinya seperti ini. Nah, selanjutnya itu beda antara hukuman dan konsekuensi. Oleh karena itu kita akan mencoba, Bapak Ibu, ya, kita akan mencoba, dan saya sudah melakukannya, ya. Sekolah kita nanti akan mengutamakan restitusi. Nanti tentang restitusi akan kita pelajari selanjutnya. Restitusi kita akan utamakan, ya. Pada saat mentok, ya, pada saat mentok, misalnya anak itu tidak bisa mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik, maka pagarnya itu, bentengnya itu adalah konsekuensi. Konsekuensi, kita punya konsekuensi. Jadi anak melanggar poin apa, gitu, ya, maka konsekuensinya apa. Nah, itu sebagai pagarnya, ya, sebagai benteng. Jika anak, ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar terjadi restitusi pada anak itu, tapi ternyata misalnya, ya, anak sulit untuk berubah, ya, sama sekali tidak berubah, maka kita punya pagar, itu konsekuensi. Baik, dilanjut, Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol. Guru itu sebagai penghukum, ada guru yang sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer.
kelima, posisi kontrol ini tentu posisi manajer yang kita harapkan, ya, yaitu posisi yang paling ideal karena menunjang motivasi intrinsik murid. Dan guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku murid, ya, kita tidak mengatur perilaku murid, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sehingga menjadi lebih baik. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, ya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Seperti itu konsepnya. Nah, ini kita lihat perbedaan posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, jika ada guru yang menegakkan aturan, ya, menegakkan aturan tata tertib, peraturan sekolah, tata tertib sekolah, kamu harus pakai seragam begini, ya, setiap hari anu. Kemudian ada anak yang melanggar, kamu melanggar, harus begini, misalnya. Itu berarti guru sebagai pemantau, penegak tata tertib, penegak aturan, sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai teman, biasanya dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi ngabela, ngebantuan murid, dia posisi. Nah, ini ada kelemahannya, yaitu murid nanti akan ketergantungan terhadap guru tersebut, ya. Dampak murid menjadi lemah, tidak mandiri, ada ketergantungan pada guru. Untuk pemantau, ini terlalu menitik beratkan pada sanksi, ya, atau hadiah, ya, sanksi atau hadiah untuk murid pemantau. Maksudnya gini, ada anak yang patuh dan ada anak yang tidak patuh, ya, terhadap tata tertib atau peraturan. Ini yang posisi guru sebagai pemantau ini yang berperan. Terus pembuat orang merasa bersalah. Gurunya itu biasanya berbuat berceramah, ya, kemudian seharusnya kamu ini begini, ibu sangat kecewa, bapak sangat kecewa, sampai membuat anak itu menjadi merasa sangat bersalah, ya, merasa sangat berdosa, merasa sangat tidak berkualitas dirinya, ya, merasa rendah diri itu anaknya, ya. Nah, ini berarti guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Sebagai penghukum, nah ini sebagai penghukum, karakternya itu perbuatannya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus dampak pada anak bisa terjadi mengulangi kesalahan. Nah, oleh karena itu posisi manajer ini posisi yang paling ideal untuk kita, ya, dimana pada saat ada anak yang melakukan kesalahan, anak dibimbing oleh kita untuk memperbaiki kesalahannya, ya, oleh dirinya sendiri, gitu ya. Dirinya sendiri yang memperbaiki kesalahannya, sehingga anak mampu mengevaluasi diri, ya, dan memperbaiki diri. Ini 5 posisi kontrol. Bapak Ibu sangat tertarik tidak dengan posisi manajer? Tertarik? Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai posisi ideal ini, ya, posisi manajer. Walaupun pada kenyataannya pasti kita akan bolak-balik di sini nih, di pemantau, ya, di teman, gitu ya. Tapi untuk penghukum usahakan dihindari, ya. Pemantau teman itu pemantau penegak konsekuensi, Bapak Ibu, ya, yang menegakkan konsekuensi. Ada aturan, ada tata tertib. Anak melanggar, konsekuensinya apa? Anak dilibatkan tentunya, konsekuensinya seperti apa? Anak tahu, orang tua tahu, ya, semuanya tahu. Penegak konsekuensi pemantau. Kalau penegak hukuman, yaitu sebagai penghukum. Kita semua berharap menjadi manajer dalam posisi kontrol ini. Selanjutnya, konsep yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Bahwa seluruh tindakan murid memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita harus paham itu, ya. Nah, kelima kebutuhan dasar tersebut apabila
terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka murid akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka akan berperilaku buruk. Berperilaku buruk yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, melanggar norma. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan cinta kasih atau diterima, kemudian kebutuhan kesenangan. Kita berusaha ya di sekolah ini menciptakan lingkungan yang bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada murid. Ada anak misalnya, anak yang petantang petenteng, ngajeger, tukang malakan kebatur, ya. Atau apalagi perilaku apa yang menguasai itu pembulian, ya, membuli orang, memaki dan sebagainya. Pokoknya dia ngajeger lah. Maka berarti dia punya kebutuhan dasar manusia yang dominan, yang besar di penguasaan. Ya, di penguasaan. Nah, bagaimana kita memberikan layanan-layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang ada pada murid itu, sehingga layanannya itu bersifat positif, ya, dan anak itu memenuhi kebutuhannya dengan positif. Nah, seperti itu. Itu yang kenapa kebutuhan dasar ini perlu dipelajari oleh kita. Jadi pada saat ada anak melakukan sesuatu yang melanggar norma, diajak ngobrol, ditelusuri dulu apa alasannya, ya, apa alasannya. Nanti akan mengarah ke sini. Oh, berarti kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi yang ada dalam dirinya itu. Nah, maka kita akan berusaha mencoba untuk memenuhi kebutuhannya. Ini keyakinan kelas, Bapak Ibu, konsep penting yang ada di budaya positif. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ini praktek langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, kita curah pendapat dengan anak. Kita tampung tentang peraturan, tata tertib, yang diinginkan, yang dikehendaki, yang diimpikan oleh anak, ya ditampung semuanya. Nah, terus oleh kita nanti rangkaian-rangkaian kalimat yang bersumber dari anak itu diubah ke dalam kalimat positif atau kalimat yang lebih positif, sehingga nanti menjadi sebuah peraturan, ya, peraturan yang bermakna positif. Kemudian nanti oleh kita, ya, poin-poin tadi disarikan oleh kita, ya, disarikan menjadi sebuah keyakinan kelas yang ada nilai kebajikannya dan ada butir-butir keyakinannya. Nah, seperti apa keyakinan kelas itu? Kita lihat, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas bersumber dari peraturan kelas, berarti ya, dari peraturan disarikan di keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan menciptakan lingkungan yang positif di sekolah atau di kelas. Kemudian nanti akan mewujudkan budaya positif di kelas atau di lingkungan sekolah. Nah, ini contoh peraturan kelas, Bapak Ibu, ya. Ini contoh peraturan. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti upacara bendera, memakai seragam sesuai jadwal. Ini contoh peraturan.
peraturan. Nah, dan ini contoh keyakinan. Contoh keyakinan. Misalnya di anak di kelas 1 misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kalimat yang positif ya, atau yang lebih positif dari peraturan. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Inilah rangkaian contoh keyakinan kelas. Contoh lain, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini juga kalimat-kalimat contoh dari keyakinan kelas. Contoh berikutnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, itulah contoh-contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Nah, sementara yang ada dan sudah kita lakukan selama ini adalah peraturan atau tata tertib kelas atau tata tertib sekolah. Nah, dari itu nanti oleh kita diubah yang menjadi kalimat positif atau lebih positif menjadi keyakinan kelas seperti yang tadi saya sampaikan. Ini cara-cara Bapak Ibu ya untuk mendalami keyakinan kelas ya. Ada tabel T, tabel Y ya. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Ini poin terakhir. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid bersalah, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya, bukan menghukum. Segitiga restitusi ini dilakukan dengan 3 strategi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini. Ada kata-kata kuncinya ya. Ada kata-kata kunci untuk menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, kita panggil. Nah, stabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salahnya, terus tanyakan keyakinan kelasnya. Yang tadi itu berarti ya, poin-poin keyakinan kelas yang sudah dirumuskan di kelas masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, oh ini pantun Bapak Ibu ya. Pantun terakhir, mencari peluru kemulia ditinggal sejenak di Sulawesi. Menjadi guru sangat mulia menuntut anak dengan restitusi. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu ya, ini praktik di kelas ya. Contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak kita. Ini anak 9D ya, anak 9D. Disiplin itu sebagai nilai kebajikannya, nilai kebajikan universalnya. Kemudian butir-butir keyakinannya. 1, selalu datang tepat waktu. Ini dari mereka ya. Kemudian diramu menjadi kalimat yang ini yang positif. Selalu mengerjakan tugas tepat waktu, selalu mengikuti upacara bendera, senantiasa memakai seragam sesuai jadwal. Setiap anggota kelas perlu membayar iuran kelas. Religius, selalu mengucapkan salam saat masuk, selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, ini keyakinan kelas yang anak-anak 9D ya, yang sudah dituangkan dalam bentuk Canva. Yang originalnya Bapak Ibu bisa kita lihat di sini. Keyakinan kelas yang akan kita susun
adalah budaya kita bersama menyusunkan untuk timbul dari dalam diri. Bukan, nah sudah kasih atau penerapan nilai-nilai ini sebagai pengantar ya kepada mereka bahwa tentang apa itu keyakinan kelas, Bapak Ibu, dan ini praktek keyakinan kelasnya. Misalnya, ya, kamu ini dalam hati itu ya, nah kalian nanti menuliskan peraturan atau tata tertib ya, yang kalian hendaki, yang kalian inginkan, atau yang memang selama ini sudah diterapkan di kelas ini atau di sekolah kita. Satu orang cukup satu saja, satu orang satu tuliskan. Misalnya, ya, kamu ini dalam hati itu yang ingin bahwa kelas kita, ya, anak-anak itu ini membagikan post-it untuk anak-anak ya, untuk tahap curah pendapat, ya, curah pendapat. Jadi menampung pendapat anak. Nah, mereka menuliskan masing-masing dalam post-it, kemudian ditempel di kertas karton yang sudah disiapkan. Nah, kemudian hasil curah pendapat ini oleh kita ya, teman-teman jika mengalami kesulitan disalin ke kantor berikutnya. Poin-poin yang ada di anak itu ya, yang hasil curah pendapat itu kemudian diramu di peraturan kelas ini. Langkah selanjutnya setelah ada peraturan kelas ya, kemudian peraturan kelas ini kita ubah menjadi keyakinan kelas dengan menambahkan kalimat-kalimat menjadi kalimat positif atau lebih positif dan mengandung nilai kebajikan itu. Ini yang sudah terakhir itu mereka menandatangan, karena itu kan kesepakatan mereka, keyakinan kelas yang mereka sepakati. Jadi mereka akan berupaya untuk mengimplementasikannya. Ini hasilnya, Bapak Ibu ya. Semua menandatangan, termasuk Bapak Ibu yang mengajar di 9 ini nanti menandatangan bahwa kita berpihak pada mereka. Semua menandatangan. Ini tahapannya ya, anak curah pendapat tentang aturan tata tertib ya. Kemudian dirumuskan, dirangkum menjadi sebuah peraturan. Kemudian nanti oleh kita diubah menjadi keyakinan kelas, dengan mengubah, menyaringkan aturan-aturan itu menjadi kalimat yang positif atau lebih positif. Nah, setelah terbentuk keyakinan kelas ini, maka ini menjadi landasan kita untuk melakukan restitusi ya. Untuk melakukan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu untuk restitusinya sebagaimana sudah dilihat di YouTube ya. Ini praktek restitusinya Bapak Ibu ya. Bahwa anak salah kemudian tidak kita hukum, tapi kita lakukan pendekatan restitusi. Kita bisa menyelesaikan ini. Ya, akan rajin belajar, ya, kemudian belajar dengan kamu juga bisa menjawab. Jangan pergi membuat sampah setam bahwa kamu kan tadi ya membuang sampah di lantai sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah sepakati. Nah itu Bapak Ibu ya. Ini praktek restitusinya yang tadi praktik membuat keyakinan kelasnya. Mudah-mudahan kita semua secara konsisten bisa melakukan praktek budaya positif ini.
Jadi itu harapannya sehingga nanti di lingkungan sekolah kita betul-betul tercipta lingkungan yang positif, kemudian terwujud budaya positif. Itu harapannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, diseminasi budaya positif dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melakukan praktik penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang akan kita susun, ini adalah budaya baru di kelas kita, di sekolah kita. Yang sebelumnya kita mengenalnya ada peraturan kelas, tata tertib kelas, ya. Dan sekarang oleh Bapak kalian akan dikenalkan, akan diajak untuk praktik bersama-sama menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangat penting dilakukan, sangat penting disusun oleh kita bersama, terutama oleh kalian, karena dengan adanya keyakinan kelas ini, maka ini akan menjadi acuan kita bersama untuk sama-sama menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif adalah disiplin yang betul-betul timbul dari dalam diri, bukan disiplin karena faktor orang lain. Betul-betul disiplin yang muncul dari kesadaran diri sendiri. Sekarang mari kita praktikan, ya, bagaimana menyusun keyakinan kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Anak-anakku sekalian, di sini Bapak sudah menyiapkan, ya, ini Bapak menyiapkan kertas, ini namanya kertas post-it, ya, kertas post-it. Nah, kalian nanti menuliskan peraturan atau tata tertib, ya, yang kalian hendaki, yang kalian inginkan, atau yang memang selama ini sudah diterapkan di kelas ini atau di sekolah kita, ya. Satu orang cukup satu saja, ya, satu orang satu dituliskan. Misalnya, ya, kamu ini dalam hati itu ya ingin bahwa kelas kita, ya, anak-anak itu datang tepat waktu, misalnya. Nah, tuliskan di sini misalnya datang tepat waktu dan sebagainya. Pokoknya silakan kalian curahkan pendapat kalian tentang peraturan atau tata tertib, ya, yang memang kalian inginkan, yang kalian kehendaki, yang kalian idam-idamkan, yang kalian impikan, gitu ya. Sekali lagi tuangkan. Paham? Baik, kita mulai. Nah, nanti kalau kalian sudah menuliskan, ya, hasil curah pendapat kalian, nanti silakan ditempel, dipasang di sini. Semuanya, ya, nanti dipasang di sini. Tony, Bapak minta bantuan untuk membagikan ini, ya. Silakan. Bapak bagikan. Kamu di sebelah sana. Ini ada aneka warna, ya. Di ini aja setiap warna. Maksudnya satu orang satu saja, tapi warnanya beraneka. Misalkan beda-beda warnanya, ya. Silakan. Kamu mau yang mana? Yang pink? Yang kuning? Oke. Yang mana? Hijau?
sebelah sana tuh. Ini tidak. Kamu di sana tuh. Request pin. Oh yang mana? Oh ya. Sudah kebagi semuanya? Sudah? Oke. Sini tuh, sudah ya? Oh belum. Baginya sini belum? Oh, belum. Kamu mau yang pink? Oh boleh. Ternyata pengen pink. Baik, terima kasih Tony sudah membantu Bapak ya. Anak-anakku silakan tuangkan sekali lagi ya. Tuangkan aturan atau tata tertib yang kalian inginkan, yang kalian dambakan ya, yang kalian ketahui atau yang memang sudah berlaku di kelas atau di sekolah kita. Cukup satu saja ya. Ayo mulai dari sekarang, silakan. Ayo, tuangkan, tuliskan. Pakai pulpen, boleh? Oh iya, silakan pakai pulpen ya. Yang pulpennya tidak ada, atau ketinggalan, boleh pinjam dari Bapak ini. Silakan, alat tulisnya boleh. Sok, enggak? Tuliskan. Oh boleh. Ayo. Yang sudah, silakan ditempel. Yang sudah, silakan hasilnya ditempel di sini. Sini. Jangan dibalik ya, tegak. Nanti nempelnya tegak. Supaya bacanya mudah. Kalau dibalik kan nantinya begini. Apa? Oh, bebas saja itu. Tapi yang penting mah tegak, maksudnya tulisannya tegak. Ternyata ada yang kembali ke anakku. Itu teh ada lemnya loh. Ya, ada lemnya. Kamu nulisnya berarti di bagian yang tidak ada lemnya. Yang ada lemnya nanti ditempel di sana. Ya. Balikin aja, dibalikan aja. Dibalikan. Itu ada lemnya kan? Ini ada lemnya. Berarti tulisnya di sini. Ayo cepat dituliskan ayo semuanya. Sudah? Ayo sini. Sini ya sudah. Tuliskan nama kaliannya juga ya. Nama kaliannya tuliskan. Nama panggilan saja. Nama panggilan kalian. Yuk, ya sudah, sini. Nah, tempel di sini ya. Oke. So. Haji.
Ayo tempel semuanya, tempel, silakan. Sudah semua? Ada yang belum? Oh, enggak. Barangkali ada yang mau diganti karena salah? Oh, boleh. Sini. Nanti tinggal satu lagi yang belum ya. Satu lagi yang belum. Ya, ya, tempel. Ini supaya mudah membacanya, enggak lihat tulisannya ya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, ya. Ini kalian sudah menuangkan aturan, tata tertib, ya. Yang kalian yakini, gitu ya, yang kalian memang hal ini, gitu ya, ingin ada, ingin terrealisasi, gitu ya, ingin tercipta di kelas ini. Aji misalnya membayar iuran kelas ya atau uang kas yang sudah disepakati. Oke, iuran kelas atau uang kas itu memang sudah disepakati oleh kalian mungkin ya? Besarannya berapa? Nah, untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan segala sesuatu, berarti ya, segala sesuatu yang kaitannya dengan kelas ini ya, untuk menunjang operasional di kelas ini. Ini juga merupakan bentuk gotong royong ya. Ada nilai gotong royong di sini. Bagus ya. Nih, lanjut Tony. Tolong dong satu orang yang biasa menulis di depan, siapa? Biasa ya. Silakan. Di sini berarti kan satu aja, satu. Nah, membayar. Satu orang lagi minta bantuan Bapak. Siapa menyebutkan maksudnya dengan mendiktek ya, mendiktek supaya bisa ditulis di sana. Ya, siapa saja silakan. Ini nanti urutannya kesini aja ya. Oke, baik. Selanjutnya, Tony katanya membaca juz amma di awal pembelajaran. Kemudian Devina membuang sampah pada tempatnya. Lanjut, Enda menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Berikutnya Yanti memakai seragam sesuai jadwal, ini seragam sekolah. Kan kalian ada seragam putih biru, kemudian ada batik ya, ada pramuka, kemudian ada yang di sana muslim. Kemudian
Siti Nur membantu teman jika mengalami kesulitan. Siapa lagi nih? Kristiana mengikuti kegiatan kebersihan sekolah. Fani bekerja kelompok dengan sehat. Aida berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Silvi mengerjakan tugas tepat waktu. Vera melakukan piket kebersihan sesuai jadwal. Nanda datang tepat waktu di rumah. Kita mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Arif menghargai orang. Julia berteman dengan semua siswa. Rian sopan kepada guru. Kemudian Herul rajin beribadah. Rajin beribadah berarti kalau di sini pada saat jadwal sholat zuhur berjamaah berarti kalian sholat zuhur berjamaah. Yadi saling menghormati. David menjaga kebersihan kelas. Warman jangan telat bayar uang kas katanya. Oke. Uang kas di sini uang kas kelas berarti ya. Naufal kebersihan kelas katanya. Lanjut, Dias menghormati guru dan siswa. Ega jangan membuang sampah sembarangan. Ayu menghormati guru ketika sedang belajar. Nah itu semua aturan-aturan atau keyakinan yang kalian impikan, yang kalian dapatkan. Nah, karena keterbatasan, jadi kalian hanya diberi kesempatan menyelesaikan satu saja. Nah ini semua satu yang paling kalian inginkan. Nah ini semua nanti akan kita rangkum ke sini ke peraturan kelas. Jadi itu hasil surat pendapat individu kemudian dituangkan dalam sebuah forum, ya, dalam sebuah forum kelas di sini. Nah nanti akan dibahas bersama. Baik, langsung kita bahas nih bersama-sama ya. Yang poin 1, membayar iuran kas yang sudah disepakati. Itu kira-kira disepakati tidak oleh kalian? Sepakat ya. Nah kalau sepakat berarti kalian harus melaksanakannya. Karena kalian sepakat, kamu harus melaksanakannya. Ya. Ini kira-kira melatih kalian untuk memiliki nilai kebajikan apa ini?
disiplin. Oke, baik. Nilai kebajikan yang pertama di disiplin. Ya, disiplin. Butir keyakinan yang pertama. Nah, untuk keyakinan kelas, ya, maka kalimat-kalimat yang ada di sini di peraturan kelas ini kita ubah menjadi kalimat yang positif atau menjadi kalimat yang lebih positif. Ya. Kalimat positif atau kalimat yang lebih positif. Contoh, membayar iuran kas yang sudah disepakati. Nah, maka kita tambahkan menjadi kalimat ini sudah positif kalimatnya ya. Nah, maka kita buat menjadi kalimat yang lebih positif ya. Caranya gimana? Ini penting tidak? Ini penting tidak? Nah, maka misalnya kita tambahkan misalnya ini dengan kata-kata misalnya karena kalian kan sudah sepakat ya, maka setiap anggota kelas perlu membayar iuran kas yang sudah disepakati. Nah, gitu ya. Setiap kita tambahkan sini misalnya ada kata-kata setiap yang dimaksud dengan anggota kelas itu ya kalian ya. Ini kan kelas 9D. Nah, kalian itu anggota kelasnya ya. Setiap anggota kelas gimana? Perlu membayar bayar apa? Iuran. Butir yang selanjutnya. Ya, butir yang selanjutnya itu. Pilih dulu semua yang ini maksudnya apa ini? Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Ini nilai kebajikan. Yang ini disiplin. Kalau membaca juz amal di awal pembelajaran, apa ini? Ya, baik, religius ya. Membuang sampah pada tempatnya apa nih? Nilai kebajikannya apa? Baik, oke, peduli lingkungan berarti ya, peduli lingkungan. Yang ini menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Menjaga kelas tetap bersih dan nyaman apa? Peduli lingkungan sama berarti ya. Memakai seragam sesuai jadwal. Ini di disiplin. Membantu teman jika mengalami kesulitan. Membantu teman jika mengalami kesulitan. Apa nih? Ya, berarti bentuk empati, menghargai, ya boleh toleransi ya. Ini emang mengikuti kegiatan kebersihan sekolah. Siapa yang sudah menulis lagi di sini? Ayo, ini untuk kalian kan, untuk kesepakatan kalian. Dibantu silakan. Siapa yang biasa? Itu kayak bapak juga gitu. Satu-satu. Ya. Nomor 7, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah. Berarti apa? Nilai kebajikannya apa? Peduli, ya, peduli lingkungan. Selanjutnya bekerja kelompok dengan sehat. Apa? Apa? Oke, sobat. Iya, masuk, boleh. Silakan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran apa?
religius ya. Mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin. Silakan disiplin. Melakukan piket kebersihan sesuai jadwal. Apa? Peduli lingkungan. Ya, sudah. Oke. Thank you very much. Ya. Terus lanjutkan. Ya. Datang tepat waktu di sekolah. Disiplin. Oke, silakan disiplin. Mengucapkan salam. Ya, religius. Menghargai orang. Menghargai atau toleransi ya. Boleh, toleransi boleh. Berteman dengan semua siswa. Oke, boleh, silakan. Sopan kepada guru. Sopan kepada guru. Sopan kepada guru apa? Menghargai. Ya. Toleransi. Ya sama aja toleransi. Menghargai silakan. Rajin beribadah. Religius. Terus menjaga kebersihan kelas. Apalagi? Peduli lingkungan. Ayo siapa yang tadi mau dibantu dituangkan di sini? Untuk yang disiplin misalnya tadi sudah saat ini memakai seragam sesuai jadwal. Sering dituliskan. Berarti ditambahkan kata-kata seperti apa misalnya setiap anggota kelas perlu membayar iuran kas. Nah, ini seperti ini butir keyakinan. Nah itu yang disiplin berikutnya memakai seragam sesuai jadwal. Ini kan sudah kalimat positif tapi oleh kita dibikin lebih positif. Jadi seperti apa coba? Memakai seragam sesuai jadwal. Ayo, jadi bagaimana kalimatnya? Sebentar. Ayo. Ayo, silakan. Pakai kata senantiasa, boleh. Ya, senantiasa, selalu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk apa? Ya, itu kalimat yang lebih positifnya. Misalnya kita pakai kata senantiasa saja nih, silakan. Senantiasa memakai seragam. Senantiasa memakai seragam. Senantiasa memakai seragam sesuai seragam sekolah ya, memakai seragam sesuai jadwal. Memakai seragam sesuai jadwal. Ya, apa ini? Nomor 20. Jangan telat membayar uang kas, berarti disiplin ya. Disiplin. Kebersihan kelas berarti sama. Peduli lingkungan. Terus jangan buang sampah sembarangan. Peduli lingkungan. Menghormati guru ketika sedang menjelaskan atau sedang belajar. Ya, menghargai, menghormati atau toleransi. Itu nilai-nilainya. Senantiasa memakai seragam sesuai jadwal. Lanjut lagi disiplin, apalagi di sini? Disiplin. Mengerjakan ini. Berarti apa? Selalu gitu ya, selalu mengerjakan tugas tepat waktu, silakan. Selalu mengerjakan. Ini semua adalah hasil curah pendapat kalian, ya. Betul-betul dari hati sanubari kalian. Makanya nanti akan menjadi kesepakatan bersama yang tentunya itu akan oleh kalian ya, itu jadi acuan kalian ya. Menjadi landasan kalian untuk
menerapkannya. Selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Disiplin berikutnya apa lagi? Ini dia, apa nih? Selalu datang tepat waktu. Ya, selalu datang tepat waktu di sekolah. Selalu datang tepat waktu. Disiplin berikutnya apa lagi? Oh ini, sudah cukup, sudah terwakili semuanya di sana. Selalu datang tepat waktu sudah. Nah sekarang jadi ditutup ini ya. Berikutnya, ini apa nih? Religius, tulis di sini nih. Religius, nilai kebajikannya religius. Coba butir keyakinannya. Silakan. Jumlah yang pertama religius ini membaca juz aman di awal pembelajaran. Boleh membaca juz aman di awal pembelajaran. Oh, kalau kalimat lebih positifnya apa? Pakai kata senantiasa atau selalu. Berarti tambahkan di sini selalu atau senantiasa, ya senantiasa membaca bersama di mana? Ya. Jadi kalimat-kalimat yang ada di peraturan kelas ini oleh kalian diubah menjadi kalimat yang positif atau lebih positif. Lanjut berikutnya religius yang selanjutnya mana? Ini berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran berarti apa? Selalu berdoa, silakan. Selalu berdoa. Selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Ya. Terus apalagi? Religius yang berikutnya apa? Ini nih. Selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Religius yang berikutnya apa? Yang kencang. Dibantu teman kalian. Apa? Ya. Nah, yang ini kan? Yang ini nih. Berarti apa nih? Selalu mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Religius yang berikutnya. Oh ini sopan selalu mengucapkan salam. Cukup ya. Selanjutnya nilai apa lagi? Peduli lingkungan, silakan. Peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Mana peduli lingkungan? Yang ini selalu berarti selalu membuang sampah pada tempatnya. Itu namanya keyakinan kelas yang memang berupa nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini kebenarannya ya, yang memang kalian ingin terapkan di kelas ini. Ayo bantu lagi semangat kalian menuangkannya di sana. Selanjutnya apa lagi? Selalu mengikuti, selalu mengikuti kegiatan kebersihan sekolah. Ya, selalu mengikuti. Yang mana lagi? Selalu mengikuti, dibantu. Satu orang sini di depan membantu mengingatkan. Ayo, satu orang lagi. Supaya tidak terlalu banyak nengok ya.
Sudah, so berikutnya lagi yang mana? Berarti tambahkan apa? Selalu melakukan, biasa melakukan. Luar biasa ini ya. Ini adalah kelas pertama yang melakukan praktik membuat keyakinan kelas. Tangan saya. Jadi kelas yang lain juga akan membuat ini, ya, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti yang Bapak sampaikan di awal bahwa bertujuan untuk menjadi pondasi, ya, keyakinan kelas itu menjadi pondasi untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan, Ya, sudah. Tambahkan lagi satu lagi. Nah, sini berarti nilai kebajikan berikutnya hormat, ya, atau menghargai, ya. Atau toleransi. Nilai kebajikan berikutnya adalah hormat atau menghargai, ya, atau toleransi, ya. Silakan poin-poinnya. Yang mana saja? Ini mana. Nih, menghargai orang, ayo. Nih, tulis, silakan. Stop dulu, diubah ke kalimat yang lebih positif. Berarti apa? Senantiasa menghargai orang. Senantiasa menghargai orang. Senantiasa menghargai orang. Poin berikutnya, silakan. Apalagi? Ini menghormati guru dan siswa. Silakan. Menghormati guru dan siswa. Oh iya, betul. Senantiasa menghormati. Yang sopan kita dulu. Senantiasa sopan. Baik, anak-anak sekalian. Nah, di sini sudah tertuliskan keyakinan kelas yang merupakan saripati dari aturan-aturan yang sudah kalian tuangkan, ya, yang sudah kalian tuangkan. Sudah. Oke, terima kasih yang sudah disampaikan. Ini adalah hasil kesepakatan, ya, kesepakatan kalian, betul? Setuju ini untuk disepakati oleh kalian? Setuju untuk dipraktekkan dalam keseharian kalian? Sebagai bukti bahwa kalian menyetujui keyakinan kelas ini, maka kalian akan menandatanganinya. Jadi semuanya menandatangani di sini. Nama tanda tangan seperti itu. Silakan. Seperti kalian tadi menempelkan di sini, secara bergilir kalian menandatangani di sini. Boleh acak juga nggak apa-apa. Ayo, mulai dari sini dulu. Silakan. Pakai itu juga nggak apa-apa. Pakai pensil, pakai pulpen, atau pakai spidol yang tadi Bapak pinjamkan. Ayo. Ya, dua-dua juga nggak apa-apa, dua-dua. Biar cepat dua-dua. Ayo, di tanda tangan semuanya. Nah, ini keyakinan kelas 9D.
yang harus menjadi acuan kalian yang dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang positif di kelas ini sehingga terwujud budaya positif di kelas dan di sekolah kita. Ayo cepat langsung siapa dari sini dulu, habiskan semuanya. Ayo dua-dua. Ayo. Nama tanda tangan. Kok gak ada tanda tangan ini? Oh ada. Ya. Ayo semuanya ke depan, ayo tanda tangan semuanya. Tanda tangan. Ayo semuanya, ayo ke depan, semuanya tanda tangan. Jadi kalau sudah tanda tangan duduk lagi ya. Pakai spidol yang tadi dipinjamkan juga boleh, ya silakan. Ayo, tanda tangan semuanya sebagai bukti bahwa kalian menyetujui keyakinan kelas yang dibuat. Yang sudah tanda tangan langsung duduk lagi. Yang sudah tanda tangan duduk lagi. Ya sudah, silakan kembali ke tempat duduk. Jangan lupa nanti Bapak Ibu guru ya yang mengajar di kelas ini ikut menandatangan keyakinan kelas yang memang ini sudah menjadi kesepakatan kelas ini. Jadi Bapak Ibu guru nanti sebagai bentuk dukungan dari Bapak Ibu guru, sebagai dukungan, sebagai bentuk bahwa mereka berpihak pada kalian, yang berpihak pada murid, maka mereka ikut menandatangan, termasuk Bapak ya, dan Bapak juga ikut menandatangan. Ini sudah semua. Ya. Nah, ya. Bapak kita ikut menandatangan. Ini nanti keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kalian ini nanti dipajang, ditempel di kelas ini. Demikian teman-teman sekalian, ya. Oke, bagaimana kalian mempraktikkan yang membuat keyakinan kelas untuk 9 step ini? Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas ini, ya, maka kalian bisa mempraktekkan nilai-nilai kebajikan, yang tertuang di butir-butir keyakinan kelas ini, sehingga nanti di kelas ini maupun di sekolah kita tercipta lingkungan yang positif. Dengan terciptanya lingkungan positif akan terwujud budaya positif di sekolah kita. Demikian ya. Terima kasih ya, kalian sudah bersama-sama mempraktikkan membuat keyakinan kelas ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan benar-benar terwujud. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
adalah keyakinan kelas 9D. Terima kasih untuk Pak Edi yang telah membimbing kami menyusun keyakinan kelas ini. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas ini kami bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk menciptakan lingkungan positif guna mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah kami. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Ya Farah, ya Amira, Iin ya. Silakan masuk kelas. Sukses dan bahagia untuk kalian hari ini ya. Farah, sekarang udah jam 7, ditutup aja ya semuanya. Tutup aja, udah jam 7 ya. Ya, terima kasih ya Farah sudah bantu Bapak. Waalaikumsalam. Ayo ditutup lagi pintunya. Dita, jam berapa sekarang? Jam 7.25 Pak. 7.25. Oh, oke, baik. Sekarang Dita masuk kelas aja dulu ya, masuk kelas. Nanti jam istirahat temui Bapak ya di ruangan. Silakan. Silakan masuk. Oh Dita, ya oke. Dita, silakan masuk. Duduk. Dita tahu mengapa Bapak memanggil Dita? Tahu Pak, karena Dita terlambat. Tadi Dita berangkat sekolah jam berapa? Jam 7 Pak. Lalu Dita tadi sampai di gerbang sekolah jam berapa? Jam 7:25 menit Pak. Dita tahu sekolah masuk jam berapa? Tahu Pak, jam 7. Apakah Dita sudah datang tepat waktu? Tidak Pak, saya datang terlambat. Iya, datang terlambat ya. Karena sekolah masuk jam 7, Dita tadi sampai di sekolah jam 7.30. Ini sebuah kesalahan. Tapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga pernah ya melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik ya untuk menyalahkan Dita ya. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini agar Dita tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya Pak. Dita tentu punya alasan mengapa datang terlambat. Saya bangunnya kesiangan Pak. Kesiangan. Mengapa Dita bisa bangun kesiangan? Saya bermain game Roblox Pak di HP. Saya saking asiknya sampai lupa waktu. Dan saya tidur sudah larut malam Pak. Iya, Roblox ya, itu Roblox game yang lagi viral sekarang ya. Anak Bapak aja yang bungsu lagi suka-sukanya itu Roblox ya. Baik, kamu tentu senang ya bermain game Roblox itu. Iya Pak. Senang dan seru mungkin ya? Iya Pak, seru sekali. Baik, Bapak paham ya bahwa kamu melakukan itu karena kamu sedang berusaha memenuhi salah satu kebutuhan dasar dari manusia, yaitu kesenangan atau fun ya. Nah, untung kamu main gamenya tidak sampai pagi ya. Iya Pak, padahal saya bisa saja melakukan itu sampai pagi. Tapi saya takut sakit dan gak bisa bangun Pak. Saya kan paginya ingin ke sekolah. Iya. Bapak sangat menghargai sikap kamu ya. Walaupun kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya, tapi kamu tidak melakukannya. Iya Pak, terima kasih. Nah, Bapak tahu ya bahwa memenuhi kebutuhan dasar kesenangan itu penting ya. Tapi hal yang kamu lakukan, main HP sampai larut malam ya ternyata menyebabkan kamu bangunnya kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Iya Pak.
Kamu ingat keyakinan kelas apa yang telah disepakati bersama teman-temanmu di kelas kaitan dengan persoalan ini? Ingat Pak, hadir tepat waktu, serta rajin belajar atau belajar dengan sungguh-sungguh. Oh iya, berarti di keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan teman-temanmu ya, bahwa kamu dan teman-teman ya akan rajin belajar ya, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian kalian juga meyakini ya bersama-sama untuk bisa hadir bersama-sama tepat waktu ya. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tidak Pak, karena saya sudah datang terlambat dan tidak belajar sungguh-sungguh. Justru banyak bermain game yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Oke, kalau begitu apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Agar tidak terlambat ke sekolah, saya bangunnya harus pagi-pagi. Dan agar bisa bangun pagi-pagi, saya harus tidur sebelum larut malam. Bagus. Saya kurangi main gamenya dan saya akan pasang alarm juga Pak, biar bisa membantu membangunkan. Oh iya, bagus. Terus untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya bagaimana? Saya tetap main Roblox, tapi hanya waktu-waktu tertentu saja main Robloxnya dan tidak sampai mengganggu waktu belajar saya. Iya, bagus. Nanti kamu juga bisa mengunduh game yang menunjang pelajaran ya. Ada game tebak kata, ya, sambung kata dan sebagainya. Pokoknya banyak lah. Kamu bisa searching ya dan diunduh di HP ya. Nah, selanjutnya untuk materi pelajaran yang ketinggalan karena tadi datang terlambat bagaimana solusinya? Saya akan menanyakan ke teman saya Pak untuk mengejar tugas dan materi yang tertinggal. Baik, Bapak hargai usaha Dita untuk memperbaiki diri. Bapak doakan semoga Dita menjadi orang yang sukses dan bertanggung jawab. Amin. Terima kasih banyak Pak atas bimbingan dan doanya. Nah, sekarang silakan lanjutkan waktu istirahatnya ya dan boleh keluar. Baik Pak, permisi. Ya, silakan. Farah. Farah, coba dulu ya berliannya. Silakan masuk. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke, Farah ya, Farah. Farah tahu mengapa Bapak memanggil Farah? Tahu Pak, karena Farah membuang sampah tidak pada tempatnya. Harusnya kemana kalau buang sampah? Ke tong sampah Pak. Lalu Farah tadi buang sampahnya kemana? Ke lantai Pak. Baik, ke lantai ya. Harusnya buang sampah ke tong sampah, sementara Farah tadi ke lantai. Ini tentu sebuah kesalahan ya. Tapi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini ya. Banyak juga yang anak-anak yang lain ya, mungkin termasuk Bapak juga ya, pernah melakukannya. Kita bisa menyelesaikan masalah ini ya. Bapak tidak tertarik untuk menyalahkan Farah ya, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini agar Farah tidak lagi membuang sampah sembarangan ya. Iya Pak. Farah tentu punya alasan ya mengapa buang sampah ke lantai ya, tidak ke tong sampah. Tong sampahnya jauh Oh, Pak. tong sampahnya jauh ya. Kalau terinjak
orang lain bagaimana? Bisa terpleset, Pak. Terpleset ya. Oke. Terus dampak bagi lingkungan sekolah bagaimana? Menjadi kotor, Pak. Menjadi kotor ya, jadi lingkungan sekolahnya menjadi kotor ya. Baik, kamu tentu sangat menikmati ya kebebasan ini ya. Sejujurnya iya, Pak. Saya ingin bebas saat buang sampah, apalagi saat tong sampahnya jauh. Bapak paham ya, Bapak paham bahwa kamu melakukan itu karena kamu sedang berusaha memenuhi salah satu kebutuhan dasarmu sebagai manusia, yaitu kebebasan atau freedom ya. Tapi tindakan Farah berarti tidak menghargai ya, tidak menghargai diri sendiri, tidak menghargai orang lain, tidak menghargai lingkungan sekolah. Nah, sekaligus juga bisa merugikan ya, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain ya, kemudian merugikan lingkungan sekolah ya. Kamu ingat keyakinan kelas apa yang telah disepakati bersama teman-temanmu di kelas kaitan dengan persoalan ini? Iya, Pak, masih ingat. Membuang sampah pada tempatnya dan jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan berarti tidak menghargai sekaligus dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekolah. Iya, oke ya. Bahwa kalian di kelas sudah menyepakati ya keyakinan kelas bahwa kalian akan bersama-sama ya menjaga lingkungan kelas kalian, lingkungan sekolah agar tetap bersih ya, tetap bersih, tetap indah. Berarti kalian kalau membuang sampah itu ke tempatnya ya, tidak sembarangan gitu ya. Nah, apakah yang Farah lakukan tadi ya, membuang sampah ke lantai sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tidak, Pak, karena saya sudah membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya, oke. Kalau begitu, apa yang akan Farah lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Farah akan ambil sampah yang tadi Farah buang di lantai. Lalu? Sampah tadi saya buang di tong sampah. Terus setelah ini, apakah Farah masih akan buang sampah sembarangan? Tidak, Pak. Andaikan ada sampah, saya akan pegang dulu, tidak akan dibuang sebelum menemukan tempat sampah. Setelah menemukan tong sampah, barulah saya buang ke tong tersebut. Terus untuk memenuhi kebutuhan dasar kebebasan, apa yang akan Farah lakukan? Saya akan memenuhinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, Pak. Baik, Bapak hargai usaha Farah ya untuk memperbaiki diri ya. Bapak doakan semoga Farah menjadi orang yang sukses dan bertanggung jawab ya. Amin. Terima kasih banyak, Pak, atas bimbingan dan doanya. Ya, silakan Farah bisa lanjutkan waktu istirahatnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita. Nama saya Farah. Kami sangat senang sekali karena permasalahan pada murid ditangani dengan tahapan segitiga restitusi. Saat kami salah, kami tidak dimarahi dan tidak dihukum, tapi diberi arahan dan bimbingan agar kami bisa memperbaiki kesalahan kami sendiri sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tahapan segitiga restitusi benar-benar berpihak pada